alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwati fillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan bagaimana cara menginstal maktabah syamilah, ya. Bahwa sebelum kita menginstal tentunya kita copy dulu file maktabah syamilah, ya. Seperti di sini saya punya maktabah syamilah. Di sini ada maktabah syamilah, ya, cari yang tetap, ya. Nah, inilah file yang nanti kita akan instalkan. Tetapi sebelum kita install maktabah syamilah, kita harus siapkan netbook atau laptop kita agar siap diinstal software maktabah syamilah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita masuk ke control panel. Di sini ada control panel. Kemudian, ya, setelah tampil kita masuk ke region and language. Ya, ini dia, ya. Klik sini. Kalau Windows 7 seperti ini. Kalau Windows 10 misalnya tinggal ketik saja di pencarian, cari region and language gitu, ya. Kemudian, nah di sini ada administratif, ya, administratif. Kemudian change sistem lokal, ini kita harus tadinya ini kan sebelumnya Inggris atau Indonesia, kita ganti ke Arabic. Misalnya kita pilih Saudi Arabia. Setelah itu, setelah kita klik, nanti dia minta restart. Maka kita klik, ya. Setelah restart barulah netbook atau laptop kita siap untuk diinstal aplikasi atau software maktabah syamilah. Nah, setelah kita install, kita cari mana file maktabah syamilah ini, klik 2 kali, nanti next saja, biarkan. Setelah selesai, maka akan tampil maktabah syamilah, ya. Nah, itu untuk menginstal maktabah syamilah. Kemudian kalau kita ingin menginstal misalnya software lainnya, ya, karena tadi sudah dikondisikan laptop kita agar siap dengan aplikasi berbahasa Arab. Misalnya kita mau menginstal kamus bahasa Arab, tinggal klik saja next berapa kali, maka akan tampil kamus tersebut. Dan terkadang di Windows 7 atau mungkin 10 terkadang tampilnya belum langsung kebaca. Bagaimana supaya kebaca kamus bahasa Arab, ya? Caranya adalah dengan kita klik kanan, kemudian pilih run as administrator. Ya, setelah di run as administrator, ya, maka kamus bahasa Arab kita akan langsung bisa berjalan, ya, di Windows 7 misalnya. Kemudian kalau kita ingin menginstal misalnya font Arabik, ya, kalau kita punya fontnya, ya, kita kopikan semua di blok, ya, dihitamkan, kemudian salin, kemudian pilih di sini ada Windows, ya, kemudian ada font, kemudian dipaste ke font ini, maka setiap hot Arab nanti akan kebaca di situ. Kemudian kalau kita ingin menginstal misalnya software ilmu waris, ya, kita punya softwarenya misalnya di sini, kita cukup sama, tinggal cari bacaan setup. Misalnya kita lihat di sini ada sebentar, ya, kita masuk ke software Islami untuk komputer, kita lihat At-Ta'sil. Nah, ini software ilmu waris. Kalau kita install nanti akan tampil di sini belum saya install. Saya contohkan untuk instalasinya. Klik saja, ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Yes saja. Yes. Nah, seperti ini. Next terus. Next. Kemudian kalau kita mau tampilkan di desktop, diklik ini. Kemudian next sekali lagi. Install. Nah, setelah itu finish, selesai, maka kita bisa tampilkan. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa ganti bahasa menjadi bahasa misalnya Indonesia. Nah, penggunaannya, ya, adalah kita tentukan siapa ahli waris, misalnya
ahli warisnya anak laki-laki ada berapa orang? Misalnya anak laki-laki ada 3 orang. Kemudian anak perempuan ada berapa orang? Ya, misalnya anak perempuan ada 2 orang. Ya, kemudian ahli waris lainnya misalnya ada bapak, ya, tulis di sini harus ditulis jumlahnya, tetap 1 harus ditulis meskipun 1. Ibu gitu ya, harus ditulis. Kemudian misalnya yang meninggal adalah suami, maka ahli warisnya misalnya istri. Ya, istri, misalnya istrinya berapa? Ya, 2 misalnya. Maka kita bisa langsung lihat tabel atau hasil. Di sini tulis dulu jumlah hartanya. Misalnya jumlah hartanya ada 15 juta, ya. Kita klik sini 15 juta. Nah, kemudian kita lihat hasilnya di tabel di sini. Nah, ya. Nah, di sini hasilnya. Ahli warisnya adalah bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan sebagai asobah dan istri, ya. Kita lihat di sini istri mendapatkan 1/8 karena ada anak, ya. Yang meninggal adalah suami, kemudian anak laki-laki, anak perempuan asobah, ya, di mana bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Kalau ibu dapatkan ya 1/6 karena ada anak, dan bapak mendapatkan 1/6 ya karena sudah ada asobah yaitu dari anak. Sudah ada asobah yaitu anak. Nah, inilah hasilnya ya seperti ini. Nah, ini cara penggunaan software. Nah, kita install aplikasi Al-Quran, ya, ini supaya kita nggak perlu ngetik lagi di Microsoft Word. Ya, kita terus download di sini. Ada link-link untuk mendownload software ilmu waris, kemudian kamus Arab, Maktabah Syamilah. Misalnya kita mau mendownload Quran in Microsoft Word, ya, ini kita download dulu filenya, kemudian kita install next berapa kali maka akan tampil ya di Office. Selama Office-nya 2007, 2010 kebaca. Kalau sudah 2013 atau 2016 ya maka ya tidak kebaca ya software tersebut, karena memang software itu untuk 2010, 2007. Nah, seperti ini bentuk softwarenya. Kalau kita sudah install Al-Quran in Microsoft Word, kita nggak perlu ngetik lagi. Nah, tinggal seperti get Arabic dan translate-nya. Tinggal pilih surah Ali Imran ayat berapa, pilih misalnya ayat 7, kemudian oke, maka langsung tampil seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Ini Al-Quran in Microsoft Word. Kemudian kalau kita mau menginstal The Holy Quran, yakni aplikasi The Holy Quran, kita download tentunya ya. Aplikasi The Holy Quran di sini sudah ada di Telegram saya ya. Kemudian kita cari di sini ya, cari bacaan setup. Ini setup di sini, klik saja next. Ya, kalau pilih ada pilihan bahasa, mau Inggris, bahasa Arab, kita pilih misalnya bahasa Arab. Nanti ya diteruskan saja next. Lama-lama selesai hasilnya seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti inilah gambaran penggunaan instalasi Maktabah Syamilah, software ilmu waris, kamus bahasa Arab, dan software The Holy Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Ahukum fillah Marwan Hadidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.